Negara tanpa adanya konstitusi ibarat hidup tanpa keteraturan. Konstitusi tanpa ada konstitusionalisme tak ubahnya sebatas harapan tanpa kenyataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya dan selamat datang kembali di Rumah Quorum, rumah khusus obrolan hukum. Ketika kita berbicara tentang sebuah ketatanegaraan, tentu kita seringkali mendengar yang namanya istilah konstitusi. Dan secara sederhana, konstitusi itu merupakan aturan dasar sebuah negara, baik yang sifatnya tertulis maupun yang tidak tertulis. Seperti yang sudah kita bahas pada video-video sebelumnya, bahwa konstitusi tertulis itu dikenal dengan istilah grondwet, atau dalam bahasa kita itu undang-undang dasar. Sedangkan untuk konstitusi yang tidak tertulis itu dikenal dengan istilah konvensi. Adapun untuk Indonesia sendiri, sebagai negara hukum yang menganut konstitusi tertulis sebagai hukum dasarnya, konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Itulah gambaran konstitusi secara singkat. Untuk seputar pengertian, tujuan, dan fungsi konstitusi secara lebih lengkapnya, silakan teman-teman tonton pada link deskripsi di atas. Karena di kesempatan kita kali ini, kita akan membahas tentang konstitusionalisme dari sisi pengertian, sejarah, dan aktualisasinya dalam sebuah negara, khususnya yang ada pada negara Indonesia tercinta. Tapi seperti biasa, kita berdoa dulu kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga negara dan bangsa kita itu selalu diberikan limpahan rahmat, karunia, dan dimudahkan dalam mewujudkan cita-cita bersamanya. Secara umum, tujuan konstitusi itu memuat 3 materi yang memiliki peran mendasar dalam sebuah negara. Seperti yang kita ketahui, tujuan konstitusi itu antara lain berbicara tentang deskripsi lembaga negara, serta hubungan antar lembaga negara yang satu dengan lembaga negara yang lainnya. Kemudian berbicara tentang pembatasan kekuasaan agar sang penguasa tidak bertindak sewenang-wenang atau menyalahgunakan kekuasaannya. Dan yang terakhir itu berbicara tentang perlindungan atau jaminan yang diberikan kepada seluruh warga negaranya akan hak asasi yang dimilikinya. Tapi apakah setiap negara yang memiliki konstitusi itu sudah pasti negara tersebut bisa dikatakan sebagai negara yang berkonstitusi, yang para penguasanya itu tidak bertindak sewenang-wenang atau menjadi negara yang tidak adanya pelanggaran HAM di dalamnya? Jawabannya tentu tidak, atau belum tentu. Karena jika konstitusi itu hanya diposisikan sebagai aturan dasar tanpa dimaknai dan diaktualisasikan dalam proses bernegara, tentu konstitusi itu hanya sebatas harapan tanpa kenyataan. Lantas, untuk apa ada konstitusi bagi sebuah negara jika tidak menjamin terselenggaranya ketatanegaraan dengan baik? Agar konstitusi sebuah negara itu dapat terwujud sesuai dengan tujuan dan fungsinya, maka dibutuhkan yang namanya konstitusionalisme. Apa itu konstitusionalisme? Dan kenapa konstitusionalisme ini sangat penting agar konstitusi dapat berperan dengan sebagaimana mestinya? Baik, kita ketahui dulu apa yang dimaksud dengan konstitusionalisme. Istilah konstitusionalisme itu pertama kali dikemukakan oleh seseorang yang bernama Welton Hamilton, yang merupakan seorang profesor hukum dari Amerika Serikat. Pada artikel yang ditulisnya, itu dinyatakan
Welton itu mengemukakan bahwa constitutionalism is the name given to the trust which men repose in the power of words engrossed on parchment to keep a government in order. maksud dari ungkapan tersebut kurang lebih itu menyatakan di dalam menjalankan proses pemerintahan itu diperlukan pengaturan yang sedemikian rupa mengatur perilaku penguasa dalam menjalankan proses pemerintahan. Sehingga dinamika kekuasaan dalam proses pemerintahan itu dapat dibatasi dan dikendalikan dengan sebagaimana mestinya. Adapun konstitusionalisme ini sendiri itu merupakan respon atas kekuasaan yang mutlak seorang raja yang pada waktu itu sangat sentralistis, berpengaruh dan sangat otoriter yang terjadi pada abad ke-16, 17 dan 18 di Eropa Barat. Maka dari itu, konstitusionalisme di zaman sekarang itu dianggap sebagai suatu konsep yang wajib adanya bagi setiap negara modern. Dan paham konstitusionalisme ini pada hakikatnya itu dilandaskan karena adanya kesepakatan umum dari mayoritas masyarakat mengenai tatanan ideal sebuah negara. Dan kesepakatan umum yang menjaminnya terlaksananya paham ini atau yang menjamin terlaksananya konstitusionalisme di negara modern itu pada umumnya dipahami bersandar pada 3 elemen kesepakatan yang antara lain itu berbicara tentang kesepakatan tentang tujuan cita-cita bersama, kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara, dan kesepakatan mengenai bentuk institusi-institusi pemerintahan. Dan ketiga kesepakatan yang sudah disebutkan tadi pada intinya itu menyangkut prinsip pengaturan dan pembatasan kekuasaan atau yang lazim disebut sebagai prinsip limited government. Dan dalam konteks negara hukum Indonesia, kesepakatan akan tujuan dan cita-cita bersama itu sebagaimana tertuang dalam Pancasila dengan kelima silanya. Dan kesepakatan berkenaan dengan penyelenggaraan negara dan bentuk-bentuk lembaga negara itu dapat kita temukan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dan juga ketika kita berbicara tentang penyelenggaraan negara dalam mencapai tujuan bersama, negara itu memiliki peran yang sangat penting. Karena selain memiliki kewajiban untuk mewujudkan cita-cita bersama masyarakatnya, negara juga harus dapat melindungi kepentingan masyarakatnya, dan negara juga itu harus mampu menjamin perlindungan hak asasi setiap warga negaranya. Dan paham konstitusionalisme itu sebetulnya menempatkan hukum sebagai sistem dalam menjalankan tatanan sebuah negara. Jadi pada paham ini, kekuatan negara dalam mewujudkan cita-cita masyarakatnya itu dilakukan dengan pelaksanaan dan penegakan hukum secara baik. Atau dengan kata lain, hukum itu diposisikan sebagai subjek yang memberikan aturan main kepada para penguasa. Bukan malah sebaliknya, hukum malah diposisikan sebagai objek yang dipermainkan oleh penguasa. Jadi yang perlu digarisbawahi atau yang perlu dipahami itu hukum yang menentukan aturan main bagi penguasa, bukan malah penguasa yang mempermainkan aturan hukum. Selain itu juga yang perlu kita ketahui dari paham ini, hukum tidak hanya diartikan sebagai seperangkat peraturan yang sifatnya sebatas pengatur maupun memaksa. Akan tetapi, hukum juga dimaknai sebagai ketentuan yang memiliki aspek sosial yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
apabila sebuah negara itu dapat berpedoman dan memiliki komitmen dalam melaksanakan aturan dasarnya, maka apa yang dicita-citakan warga negaranya akan kesejahteraan dan keadilan itu dapat terwujud. Tapi begitu pula sebaliknya, jika sebuah negara itu sudah menyimpang dari aturan dasarnya, maka apa yang dicita-citakan oleh warga masyarakatnya itu tidak akan terwujud. Dan secara sederhana, paham konstitusionalisme ini merupakan perwujudan atas materi yang ada pada tujuan sebuah negara. Dan dalam konteks Indonesia, tujuan paham ini seperti yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara kita atau negara Indonesia itu adalah negara yang merdeka dan sangat menentang penjajahan. Baik penjajahan yang dilakukan oleh bangsa asing maupun penjajahan yang dilakukan oleh oknum bangsa kita sendiri. Karena seperti kita ketahui bahwa setiap penjajahan, baik itu bentuknya fisik maupun non-fisik, tentunya itu melanggar hak asasi manusia dan merusak sendi-sendi keadilan. Dan selain terkait dengan hak asasi manusia tadi, kemudian juga dengan adanya paham ini atau paham konstitusionalisme ini, pemerintah atau bisa kita sebut dengan negara, itu bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang kesemuanya itu didasarkan pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 sebagai landasan konstitusionalnya dan juga didasarkan pada Pancasila sebagai landasan ideologisnya. Jadi jika kita melihat kondisi politik dan penegakan hukum di negara kita, serta melihat realita atau kondisi sosial masyarakat kita, apakah negara kita sudah termasuk negara yang sudah menganut paham konstitusionalisme atau hanya sebatas paham akan konstitusi? Baik, kita tidak dalam posisi percaya diri untuk mengatakan bahwa negara kita itu sudah menganut paham konstitusionalisme. Ataupun kita juga tidak dalam posisi menghakimi negara kita itu belum menganut paham ini. Tapi satu hal yang pasti, sebagai bangsa dan warga negara, kita harus tetap meyakini bahwa bernegara itu merupakan proses untuk mencapai tujuan dari apa yang dicita-citakan oleh warga negaranya. Jadi, kita harus selalu optimis. Baik, demikianlah yang dapat disampaikan pada kesempatan kita kali ini. Semoga negara kita tidak hanya paham akan konstitusi, tapi juga menganut paham konstitusionalisme. Jika ada pertanyaan, tanggapan, sanggahan, kritik maupun saran, seperti biasa silahkan tinggalkan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.